Ngeri. Roh Kudus untuk tuntun kita dalam segala kebenaran. Dia bongkar itu dusta. Dia bongkar itu dusta dan ada hubungan dengan ketamakan akan uang. Guru kami, Ibu Pendeta Broadland, dia bilang, seseorang yang tidak jujur, tidak tulus dengan keuangan, orang itu sulit berubah. Sulit, dia mau datang ibadah setia pun dia tidak akan berubah betul. Dan orang itu bahaya, sama dengan Yudas. Ujung-ujung tidak selamat. Saudara, kita hati-hati dengan hal ini. Izinkan Roh Kudus memperingatkan kita. Ananias mendustai Allah, merencanakan perbuatan itu di dalam hatinya. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Oh, semua orang dengar. Orang-orang yang lihat juga ketakutan. Itu tujuan Tuhan, supaya orang jadi takut akan Tuhan. Saudara, hati-hati soal keuangan ya. Hati-hati soal keuangan. Kita bisa salah dengan sesama, salah dengan Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan bilang, lebih baik kamu tidak bernasar daripada bernasar tetapi mengabaikan nasar itu. Nah, tapi Tuhan senang kalau kita bernasar, tapi nasar digenapi. Kita lihat ini, baca yang paling bawah itu, 1, 2, 3. Hal ini untuk mencegah jemaat terbawa dengan dosa dusta dan tamak akan uang. Jadi hal yang kedua tadi kita lihat, Roh Kudus menghukum dosa dusta di depan mata jemaat. Tujuannya bukan semata-mata mempermalukan orang yang berbuat dosa itu. Langsung dihukum kok. Tujuannya untuk selamatkan banyak orang, anggota jemaat. Itu sebabnya saya percaya pekerjaan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini akan makin nyata. Dan dosa dusta pun yang terjadi di gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, banyak yang makin terbongkar. Dosa macam-macam yang ada terjadi terbongkar, dibongkar. Apalagi dosa dusta yang terjadi di gereja, terjadi di negara ini. Dosa-dosa dusta soal keuangan, itu sebabnya ada korupsi. Kemudian orang kong kali kong, ada yang dituntun duduk di dalam jabatan tertentu supaya bisa dapat uang banyak. Dusta jalan terus di negara ini, dusta jalan terus di dalam gereja. Tuhan akan bongkar. Pekerjaan Roh Kudus untuk kesempurnaan gereja, Tuhan jaga umat Tuhan supaya tidak terseret dengan dosa, dusta, dan tamak akan uang ini. Hal ini untuk mencegah jemaat terbawa dengan dosa dusta dan tamak akan uang. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak tahu dia. Tidak tahu Ananias sudah mati, suaminya sudah mati, dan sudah dibawa pergi dikuburkan orang. Kemudian kata Petrus kepada Safira, istrinya Ananias, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Langsung dia jawab, mantap.
Oh iya, Om Petrus. Betul, sekian. Coba kita lihat Petrus yang dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Petrus katakan begini, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Berdusta, mencobai Roh Tuhan. Ada terjemahan lain sebetulnya menista Roh Tuhan. Roh Tuhan ingatkan kita, jangan. Tapi kita lawan. Itu penghujatan. Itu sebabnya tidak ada pengampunan. Petrus bilang, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Mengerikan, heboh seluruh jemaat. Jemaat yang masih ingat beberapa waktu lalu murid-murid 112 murid dan ada sekitar 120-an orang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, murid-murid hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, ketaatan untuk melakukan firman, dan tiba-tiba mereka lihat mulai terjadi penghakiman oleh Roh Kudus. Tujuannya untuk cegah banyak hal yang terjadi mengerikan di sekitar hidup kita. Tujuan Tuhan untuk bikin kita tahu menghormati Tuhan, tahu takut akan Tuhan, supaya kita berjaga-jaga untuk keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini, hal ini untuk mencegah jemaat terbawa dengan dosa dusta dan tamak akan uang. Sama tadi, karena ini peristiwanya sama, suami istri. Mencegah saudara dan saya untuk hendak berdusta. Dan terjebak dengan tamak akan uang. Karena itu bikin kita kehilangan keselamatan. Orang yang tamak akan uang, dia berani menghalalkan segala cara. Dan banyak kali melalui dusta, karena dia tamak uang, dia pakai dusta untuk mendapatkan uang itu. Saudara, hati-hati. Saya lebih rela tidak makan daripada harus berdusta untuk mendapatkan uang dan kehilangan keselamatan. Orang yang tidak jujur, tidak tulus dengan uang, sulit selamat. Dan memang Tuhan Yesus sudah bilang, yang selamat cuma sedikit. Salah satunya ini kita lihat. Itu sebabnya Roh Kudus, Tuhan Yesus ingin lengkapi kita dengan Roh Kudus yang memenuhi kita dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran untuk kita ada dalam kehendak Bapa di sorga. Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Satu, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Tujuannya supaya kita tidak tersesat oleh ajaran para penyesat dan para pendusta, dan kita kehilangan keselamatan. Dan supaya kita tidak kehilangan keselamatan, izinkan Roh Kudus memenuhi saudara dan saya, dan dia menuntun kita dalam segala kebenaran, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, cara Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran adalah menghukum dosa di depan mata kita. Di depan mata seluruh jemaat. Tujuannya supaya mencegah jemaat terbawa dengan dosa dusta dan tamak akan uang.
Masuk surga tidak gampang. Amin. Tidak gampang. Tuhan Yesus bilang yang masuk ke dalam surga cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Coba saudara lihat ini. Dari orang yang hidup jahat untuk jadi baik, gampang atau sukar? Cukup sukar. Dari orang baik untuk jadi orang benar, sukar. Bukan cuma cukup sukar. Sukar. Dia anggap dia baik, tapi hidup dalam ketidakbenaran, tidak cocok dengan firman Tuhan. Mau diluruskan, sukar. Dia mempertahankan, saya baik. Dan tidak selalu yang baik itu benar. Kalau yang benar pasti baik. Hidup baik untuk jadi benar, sukar. Hidup benar, kemudian menjadi orang yang benar menurut kehendak Tuhan, makin sukar. Itu sebabnya yang selamat cuma sedikit. Tuhan tolong kita supaya kita bertahan. Bertahan, ini tema kita tahun ini. Bertahan sampai akhir. Bertahan hidup benar. Bertahan mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Ada orang yang bilang, kalau saya tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya tidak dituntun Roh Kudus, saya masuk surga atau apa saya tidak mungkin masuk surga? Enggak. Karena tidak kuat kita bertahan. Minggu lalu saya bilang contoh. Kita duduk ibadah begini pun sudah benar kan? Sudah baik dan sudah benar. Datang ibadah kok. Tapi Tuhan nilai kita, apakah kita punya sikap hati beribadah itu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga atau tidak? Kita lihat orang terlibat dalam pelayanan, pendeta, khotbah diundang ke sana kemari. Itu baik. Dia mungkin beritakan kebenaran. Tetapi apakah dia tetap hidup cocok dengan kehendak Tuhan atau tidak? Begitu juga orang yang berkorban. Berkorban itu baik. Berkorban itu cocok dengan kebenaran firman. Tetapi Tuhan kenal apa yang ada di hati orang. Apakah berkenan, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita mesti ingat baik-baik ini. Selamat sulit. Sulit untuk selamat. Jadi kita mulai, oh Tuhan, tolong saya. Supaya saya dari hidup yang jahat dulu sudah tidak ada, saya sudah jadi baik. Hidup baik, saya mulai lakukan kebenaran. Dari hidup benar, saya ingin hidup menurut kehendak Tuhan. Ada satu nyanyian tua katakan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Itu nyanyian yang luar biasa. Tapi ada satu, kayaknya sudah. Nah, baca sama-sama ini 1, 2, 3. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan supaya kita selamat. Yang selamat cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Cuma Roh Kudus yang tuntun kita dalam segala kebenaran. Cuma Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.